Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini panasnya luar biasa ini. Kalau saudara-saudara orang Surabaya aja semua kebut-kebut, apalagi saya ini orang Bandung. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu indah. Saudara-saudara sudah berani tadi menyanyi bahwa Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Tetapi hal itu, saudara, kita harus buktikan di dalam tingkah laku, perbuatan, dan hidup kita. Kalau kita tidak mengalami, kita akan menjadi anak Tuhan yang rugi. Kalau saudara untung tadi dia mengatakan bahwa dia mau mengalami seperti yang saya alami, dan puji Tuhan dia ngalami. Tetapi harus bayar harganya loh ya. Kalau berani niru-niru harus berani bayar harganya. Sebab Tuhan itu selalu tetap sama. Tetapi kita yang tidak sama, sehingga kita tidak mengalami yang sama. Ini loh saudara. Hari ini Tuhan berbicara kepada saya untuk membicarakan perkara kelepasan. Yang belakangan ini menjadi pertanyaan, dan kerap kali banyak yang bimbang, ada yang ribut, ada ajaran baru lagi. Kayak dulu karismatik pertama kali ribut semua, dikupas di mana-mana, di gereja di mana-mana, sehingga orang menjadi takut. Tapi sekarang sudah menjadi biasa. Lalu ada lagi perkara-perkara yang baru, yang banyak tidak mengetahui. Sekarang ini sedang rame kelepasan, ya dah, rame di Bandung, di Jakarta, di mana-mana rame. Kemudian gereja-gereja mulai rame. Tapi sebetulnya perkara itu sudah ada semua di dalam Alkitab. Jikalau kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini, saya tidak akan mengupas dari salah satu, tetapi dari visi Allah. Di mana Alkitab berbicara supaya saudara jangan berdosa terhadap siapa? Roh Al-Kudus. Ini berbahaya sekali. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah pesan, kalau engkau menghina aku, anak manusia, maka engkau diampuni. Tetapi siapa yang menghina Roh Al-Kudus, ia tidak diampuni. Dan kita jangan menghina Roh Al-Kudus. Sekarang kalau kita menghina Tuhan Yesus, diampuni enggak? Kalau kita menghina Tuhan Yesus, diampuni enggak? Nah, sana bilang diampuni, yang sebelahnya persis bilang enggak. Yesus berkata apa? Jikalau engkau menghina anak manusia, maka engkau diampuni. Tapi kalau menghina Roh Al-Kudus, kamu tidak diampuni. Lah kalau kamu menghina Tuhan Yesus, diampuni enggak? Sebab Yesus pada waktu dia di dalam dunia, dia mengatakan apa? Kalau engkau menghina anak manusia, dia sekarang anak siapa? Anak Allah. Diampuni enggak? Tidak. Sama dengan kalau kau menghina Roh Kudus, karena dia sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hati-hati. Karena dia dulu memang hidup di dalam dunia sebagai anak manusia. Kalau kamu menghina manusia tidak apa-apa, tapi jangan menghina Allah. Menghujat Allah tidak diampuni. Hati-hati. Sebab hal ini terjadi, sudah terjadi, di mana dia mengatakan, apa Yesus? Saya
tidak percaya ada Yesus. Alkitab dibakar, disobek, sampai mati tidak diampuni Tuhan. Karena dia sudah tahu, tetapi dia menolak. Lain kalau orang lain yang tidak tahu, itu lain. Karena Tuhan mengatakan, yang tidak mengerti, dia juga dituntut sedikit. Yang mengerti dituntut banyak. Maka kita harus belajar firman Tuhan pada hari ini tentang hal bagaimana Tuhan melepaskan anak-anak manusia ini daripada ikatan-ikatan kuasa gelap. Kita belajar beberapa perkara supaya kita nanti meninjau tidak salah. Kalau ada pelajaran baru, itu tidak baru, tetapi suatu modifikasi daripada apa yang Allah lakukan. Ya, kita belajar pertama kali di dalam Markus. Yang pertama kita belajar dari Markus pasal yang kelima. Ini yang satu model ya. Ada 4 model atau model yang Tuhan berikan supaya kita nanti jelas dan yang masuk yang mana yang cocok bagi saudara itu. Markus pasal 5, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ini versi yang pertama, saudara-saudara. Tuhan Yesus melepaskan seorang yang ada kerasukan setan. Nah, yang kita lihat di sini adalah orang yang benar-benar kelihatan sudah ganas, yang tidak dapat dipengaruhi dan diikat dengan rantai sekalipun. Tetapi ini banyak orang yang kerasukan setan, tetapi kelihatannya normal. Itu lebih bahaya. Dan pada waktu orang ini ketemu dengan Yesus, setan itu sudah tahu siapa Yesus. Dia bersaksi, "Apa hubungannya engkau dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Setan bisa bersaksi loh. Benar enggak? Tapi anak Tuhan takut bersaksi. Setan sudah menyaksikan siapa Yesus, anak Allah yang maha tinggi. "Apa hubunganmu dengan aku?" Dia kata, yang pertama, dia mengatakan, "Jangan seksa aku." Sebab apa? Sebab Yesus mengatakan apa? "Setan, engkau keluar." Pertama kali Tuhan Yesus mengatakan, "Setan, engkau keluar." Setan langsung keluar dah? Tidak. Setan tidak langsung keluar. Dia pada waktu itu tidak mau keluar. Dia membantah, "Jangan seksa aku, karena waktunya belum sampai tiba." Kita kerap kali saudara-saudara, kalau mengusir setan bagaimana? Ayo, terutama pelayan-pelayan Tuhan ini. "Dalam nama Yesus aku hancurkan kamu." Betul tak? Hah? Betul tak?
Loh, baca di dalam Alkitab. Tuhan Yesus pernah menghancurkan setan? Setan itu roh. Bisa hancur enggak? Dia akan ditangkap oleh Tuhan dan dimasukkan dalam lubang yang tiada terduga. Satu perkara, setan paling takut masuk sebelum waktunya. Maka dia, kalau engkau baca di dalam kitab ini dan yang lain, mengatakan, jangan siksa aku, jangan buang aku ke dalam lubang yang tiada terduga. Setan paling takut. Karena apa? Itu suatu penderitaan dan waktunya belum sampai. Kita kerap kali apa? Hancurkan kamu. Oh, saking jengkelnya, ada hamba Tuhan bilang gini, aku potong-potong kamu. Wah, aku injek-injek kamu. Loh, jadi saking jengkelnya, ya itu maksudnya baik. Karena saking jengkelnya, jadi diremet si Tuhan. Loh, tapi dia roh. Yesus hanya bertindak dua hal. Mengusir keluar atau memasukkan dalam lubang yang tiada terduga. Tetapi setan ini tahu belum waktunya, maka dia berani membantah Yesus. Kalau setan berani membantah Yesus, lebih-lebih kamu. Kita ini apa? Benar enggak? Tapi kita kalau bertindak kelihatannya sih, wah, sampai kadang-kadang saya malu sendiri. Saudara belum pernah ngalami melayani setan, melayani orang, setan dipukul loh. Saya ini melayani mau ngusir setan, saya cuma ngomong gini loh dalam hati. Mana setan? Coba. Dalam hati loh. Saya pada waktu di Roma itu bersekutu dengan adik saya dan istri saya dan anak-anak. Saya mau ngusir setan, rumah saya mau saya bersihkan karena saya barusan masuk. Saya doakan, saya berdoa. Adik saya mengatakan, "Oi, saya lihat ini setan ini jenderal ini, yang di sini pakai pakaian jenderal." Saya bilang, "Mana?" Dalam hati, "Mana?" Saudara tahu, dia megang tongkat ini loh, batuk saya, geblak saya. Adik saya bilang, "Kak, jangan menantang setan." Saya kepala sampai muter-muter gedeblak, jatuh. Dari dulu saya sudah pengalaman segala macam tetek bengek. Jadi tidak ada apa-apa, cuma doanya hati. Kok dia dengar keteplok bok. Jadi jangan main-main. Sebab dia itu roh bekas kepala dan dia panglima malaikat setan. Dia punya kuasa. Jadi jangan main-main kalau engkau tidak hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Kau keluar," setan mengatakan, "Izinkan aku masuk babi." Loh. Dan Tuhan mengatakan apa? Oke, masuk sana. Loh, saudara. Dan orang itu langsung sembuh. Ditengking Tuhan kedua kali enggak? Kamu keluar. Enggak. Sekali Tuhan berbicara, sudah cukup. Karena apa? Karena Yesus punya otoritas. Karena Yesus punya percaya yang teguh terhadap Allahnya. Yesus pada waktu di dalam dunia dia memberikan contoh bagaimana anak-anak Tuhan harus bertindak. Kalau engkau percaya, satu kali engkau berkata, setan sudah lari. Ini loh saudara. Tapi kerap kali kita ketipu. Ketipunya apa? Kok belum keluar ya? Tongking lagi. Belum keluar ya? Tongking lagi. Lah, lama-lamanan sampai bodol. Karena apa? Manusianya yang capek. Lah ini. Tetapi ada beberapa macam supaya kita tahu belajar. Jangan menyalahkan. Ada yang berkali-kali. Ada boleh. Jangan menyalahkan. Makanya itu kita belajar bervariasi dengan Tuhan. Satu ini, setan ini berdialog. Betul toh? Sama Tuhan. Nah, ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kalau ngusir setan, kerap kali suka berdialog. Tanya, siapa namamu? Oh, saya yang ngalami. Pada waktu saya melayani seorang, ini setan kok gak mau ngaku-ngaku. Saya mengatakan, "Hei setan, siapa namamu?" "Nyai Loro Kidul."
Yang satu bilang Diponegoro, yang satu bilang dari Lampung. Setan apa kamu? Saya setan maut. Oh, macam-macam namanya. Nah, itu nama-namanya menyebut lah. Kalau dalam hal menyebut begitu, kita langsung usir, suruh keluar. Ini pengalaman yang pertama di mana ada dialog. Boleh. Tidak disalahkan, karena Allah sendiri Yesus Kristus memberikan contoh bagaimana kamu menghadapi setan. Setan ini namanya legion, karena yang masuk ke dalam orang itu banyak. Tetapi apakah Yesus mengusir satu, atau cuma sekali semuanya keluar? Di dalam hal ini, satu kali Yesus berbicara, seluruh setan keluar. Tapi ada hamba Tuhan yang senangnya gini, banyak di dalam kamu, satu-satu harus dikeluarkan. Bisa. Jadi pelayanannya harus berkali-kali. Bukankah Yesus berkata, setan itu pinter Alkitab loh. Jangan dikira setan itu tidak pinter Alkitab. Apa yang kau lakukan, dilihat sama Alkitab. Kau mau satu-satu, boleh. Lalu setan nuntut kepada Tuhan. Tuhan, bukankah Alkitab berkata, segala sesuatu boleh terjadi sesuai dengan imanmu. Jadi kalau mau satu-satu ya saya. Setan yang kepalanya bilang gini, keluarin satu-satu. Jangan banyak-banyak. Dia imannya satu ting. Kalau sudah lain lagi satu ting, dan biar capek. Akhirnya barusan 10 sudah loyo yang layani. Yang sisanya masih ratusan di dalam dia. Ini. Sekarang yang menjadi masalah perkara satu ini. Mengapa orang sudah Kristen, sudah terima Yesus, kok ada setannya? Setannya di mana? Dalam hati? Ayo, di mana coba? Kalau kamu ditanyain gitu bingung enggak? Saya juga bingung dulunya. Ini setannya di mana sih Tuhan? Saya ini sudah menjadi anak Tuhan kok ada setan ini piye? Di mana setan? Ternyata setan itu di mana? Di daging. Bukankah Yesus berkata apa? Engkau adalah rumah bait Allah. Bait Allah. Yang tinggal di dalam bait Allah ini siapa? Roh Allah. Roh kita dengan roh Allah di dalam hati. Tetapi tubuh ini merupakan rumah Allah. Nah, sepertinya kamu beli rumah. Kita ini bekasnya orang kafir. Rumah ini milik orang dulu. Lalu kamu dibeli oleh Yesus rumahmu ini. Dan Yesus masuk, Roh Kudus masuk dalam hatimu. Engkau menjadi orang percaya, rohmu menjadi hidup. Dulunya mati, sekarang hidup karena Yesus masuk dalam hatimu. Tetapi dagingmu, rumahmu ini ternyata penghuni yang lama pesen sama kamu. Engkau rumah ini sudah kamu miliki toh? Iya. Tapi saya titip ya barang-barang saya di sepen ini. Nggak ganggu toh. Wong sepen ini kan kamarnya banyak, jadi saya titip di sepen-sepen sampai nanti saya ambil lagi. Dan akhirnya saudara karena rendah hati, baik hati, saudara bilang iya. Sekarang kalau saudara dititipi itu, saudara berani buka enggak? Enggak toh? Enggak taunya isinya apa? Setan-setan banyak. Sehingga engkau tidak bisa ngusir, ternyata sudah jadi Kristen. Kok setannya masih banyak di daging, tidak di hati. Ini, jangan salah ngerti. Ini saya alami sendiri. Pada waktu saya di Australia 1 bulan itu istirahat. Tuhan mengatakan, jangan khotbah, istirahat penuh. Wah,
Santai saya. Saking santainya baca koran. Korannya kan, wah, ternyata korannya ini ada nomor-nomornya banyak setiap hari. Kemudian dikasih lembaran satu, suruh nyocokkan semua yang beli koran. Kalau 3 nomor cocok, dapat $2.500. Kepengen enggak? Iseng saya, cuma iseng. Wah, kok kurang satu, penasaran. Hari besok kurang satu lagi. Kurang. Akhirnya lama-lama ini dalam waktu beberapa minggu ini, kalau tukang koran belum datang, saya nantikan. Ayo, anak saya juga, Pak, korannya sudah datang? Belum, bentar lagi. Hari ini mungkin tuh. Wah, ternyata hati saya sudah mulai miring. Tidak mengharapkan berkat dari Tuhan, tetapi dari lotre. Saya tidak merasa bahwa hal itu ternyata merupakan pintu masuk setan. Karena tahu. Karena setelah saya pulang, saya tidak dapat apa-apa. Ternyata kalau saya sembahyang, ada suara yang lain. Pikiran ini berkata apa? Ditentang. Masa Tuhanmu mengasihi kamu? Kamu sudah ditinggalkan Tuhan. Damai sejahtera hilang. Kontak dengan Tuhan hilang. Saya puasa 1 minggu, tidak bisa melepaskan. Saya tengkingin terus, tidak bisa lepas. Akhirnya saya bingung. Tuhan, sebab apa ini? Apa ini yang menjadi sebab? Mengapa aku kurang damai? Mengapa dagingku sekarang ada roh yang lain yang melekat di luar ini, yang berbicara terus? Sebab saya sudah peka terhadap suara setan, saya tahu. Kemudian saudara tahu, pada waktu saya di Cirebon, saya bertemu dengan adik saya. Adik saya mempunyai karunia yang sama dan dia penglihatan dan dia juga peka. Kalau adik saya tuh berdoa, dan telinganya Tuhan Yesus berbicara melalui telinga langsung. Langsung saya panggil dia, ayo sembahyang. Sebabnya apa? Pagi itu ternyata saya sudah di pinggir jurang maut. Sebab setan mengajak saya kembali ke dunia kembali. Setan mengatakan, engkau sudah ditinggalkan Tuhan, percuma. Kembali saja jadi dokter, kamu dihargai dan kamu akan mencapai tingkatan yang tertinggi. Lalu saya sadar, wah ini bahaya. Demikian 1 kali saya menyangkal Yesus, maka maut yang saya punya. Saya katakan, ini yang ada di dalam daging saya ini roh maut. Lalu adik saya ajak berdoa. Saya mengatakan, berdoa, minta hikmat. Dan dia dapat penglihatan. Pakaian saya kotor. Saya tanya, loh Tuhan, kenapa pakaianku menjadi kotor? Karena engkau sendiri yang membiarkan setan menempel di pakaianmu. Kaget saya. Loh kenapa bisa nempel di pakaian? Bukankah tubuh ini merupakan pakaian daripada roh? Karena ini adalah rumah, karena bait Allah. Bait Allah dapat dikotori oleh orang-orang yang datang. Setan pun bisa masuk bait Allah, betul enggak? Nanti kita belajar yang lain. Maka dari itu, pada saat itu saya mengatakan, saya di dalam nama Tuhan Yesus saya tolak. Saya tidak mau menerima kamu. Aku serahkan pakaianku kembali Tuhan kepadamu. Aku minta engkau sucikan yang baru. Dan adik saya mengatakan, ayo kita tangkingin terus. Terus, itu kamu perlu bantuan. Lalu akhirnya kita berdua, kita tangking dan keluar. Dan Tuhan Yesus memberikan jubah yang baru, putih bersih. Ini saudara. Lalu saya tanya Tuhan, kenapa yang masuk kok setan maut? Kenapa tidak setan biasa sih Tuhan? Tuhan mengatakan apa? Kamu kira setan itu tidak tahu kamu rohanimu setingkat bagaimana? Dia tahu tingkatan rohanimu, dan yang masuk mesti jenderal-jenderal yang lebih tinggi, supaya jangan kamu mudah mengusir dia. Bayangin saudara. Dan yang masuk adalah setan maut.
harus kamu perlu bantuan orang lain. Nah ini. Maka kelepasan itu diperlukan juga bantuan orang lain. Jadi jangan merasa dirimu cukup, tetapi perlu. Jangan kamu kira kalau Yusa ini sudah peka lalu gampang. Sami mawon sama Anda. Yang bisa ngangkat 5 kilo dikasih 5 kilo. Yang sekintal dituntut sekintal. Sama beratnya, saudara. Di sini satu perkara di mana kita melihat bahwa ada dialog antara setan dan Tuhan. Dan hal ini bisa dilakukan. Dan cara ini membutuhkan waktu karena ada dialog. Dan membutuhkan kepekaan. Dan kerap kali perkara ini setannya banyak. Nah, yang kedua, kita belajar di dalam Markus juga. Di dalam Markus pasal yang ke-15. Jadi itu cara yang satu, berdialog. Cara yang kedua, tidak ada dialog sama sekali. 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat..." Maaf. Matius 15. Ini keringetan terus jadi kacamatanya agak burem. Matius 15. Maaf. Ayat 21 kita ke Markus lagi, memang betul. Lalu maka datanglah ayat 22. 15:22 Matius. Lalu maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya, kerasukan setan sangat menderita. Lalu ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga tidak. Apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa setan itu akan keluar kalau engkau katakan setan keluar? Tidak. Yesus berkata, karena perkataanmu, karena imanmu, maka setan itu sudah keluar, anakmu sembuh. Hal yang kedua ini, Tuhan Yesus tidak mengusir, tetapi karena iman seseorang yang lain. Dalam hal ini, ibu daripada anak itu. Bukan anak iman daripada anaknya, tetapi iman daripada ibunya. Maka saudara-saudara kalau punya anak, tergantung daripada iman engkau. Kau tidak usah ngusir. Engkau katakan kepada Tuhan bahwa engkau percaya bahwa Allahmu berkuasa, maka segala perkara bisa jadi. Karena firman Tuhan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Hal itu bisa terjadi. Tidak usah repot-repot. Setan pun keluar. Karena apa? Karena Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya, segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, kita belajar di dalam Markus lagi. Markus pasal yang ke-9. Pada waktu yang kedua ini, satu dan yang kedua, setan itu keluar tidak menyakiti orang yang dirasuk. Jadi keluarnya itu langsung.
Tapi belakangan ini kita melihat setan itu kalau mau keluar, orangnya itu dibanting-banting, disakiti, disengsarakan, teriak-teriak, malah menghujat, malah marah-marah, mukulin hamba Tuhan. Itu ada. Nah, ada. Di dalam Markus pasal 9 ini kita belajar ayat 25, ayat 24 lebih dahulu. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ini saudara-saudara, yang ketiga ini, orang itu, anak itu, dia mau ditinggalkan oleh setan. Setannya berteriak keras-keras, dan anak itu dibanting-banting sampai seperti orang mati. Jadi kalau saudara nanti dilayani atau saudara perlu kelepasan, ternyata saudara kok dibanting-banting. Kalau saudara lihat film videonya pelayanan Wayne Worley di Jakarta, saudara nanti geli sendiri. Tapi kalau seandainya saudara sendiri yang jadi orang itu, saudara akan malu luar biasa. Karena tidak menyadari kalau saudara bisa berbuat begitu. Orang perempuan, kalau sudah mau dilepaskan, sudah tidak ingat kalau dia itu perempuan. Kaki naik ke kepalanya hamba Tuhan. Tendang sana, tendang sini. Sampai saya bilang, waduh luar biasa, perempuan itu kelihatannya halus, lembut, cantik. Nyatanya kalau sudah mau dikeluarkan, setannya macan betina. Sampai dipegangi orang beberapa, tidak kuat, dibanting-banting. Itu sama dengan pengalaman apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita kerap kali tertipu oleh setan. Di sini Tuhan Yesus megangi enggak? Hah? Tuhan Yesus, setannya itu, anak itu dibanting-banting, Tuhan Yesus terpengaruh enggak? Tuhan diem, sebab tahu, Allah tahu bahwa itu cuma ulahnya setan. Tapi kita kerap kali anak-anak Tuhan apa? Oh, nanti kasihan, nanti mati. Nanti bagaimana? Pegangi. Lah, jadi akhirnya malah saudara yang dibanting. Benar loh. Ini pada waktu di Lembah Nyiur, ada istri seorang hamba Tuhan kerasukan. Saya jam 2 dipanggil. Tok, Pak Yusa, tolong. Kenapa? Ada apa? Itu kerasukan. Kan sudah dilayani hamba-hamba Tuhan toh. Sudah, tapi gak kuat. Apanya yang gak kuat? Tenaganya terlalu besar. Terus teman saya hamba Tuhan namanya Ai, itu besar bergemuknya 2 kali, gemuk perempuan. Karena ini yang kerasukan perempuan, ditumpain di karotnya, tangannya dipentang gitu, kakinya dipegang satu laki, tangan laki, perempuan di sini bak. Saudara tahu, saya lihat ini kok orang siapa? Saya masuk ke situ bingung saya. Kenapa? Pada waktu dia gini, yang 2 itu jatuh. Saya bilang, kamu kok mau melawan setan? Gak kuat. Nah bagaimana? Wong mau diobrak-abrik semua. Tongkingi terus. Saya bilang, saya tak diem saja. Kamu
doa semua, saya juga doa. Jadi mereka rame, saya diam saja, saya sembahyang. Tuhan, apa yang saya harus berbuat? Saya mohon hikmat, sebab saya tidak berani bertindak kalau tidak diberikan rema. Saya berdoa, Tuhan mengatakan, lepaskan semuanya. Terus memuji saja Tuhan, nanti setannya nggak kuat. Oh, gampang. Saya bilang, lepasin. Nanti marah. Enggak, wong Tuhan yang ngomong kok. Saya bilang, ini ulahnya setan. Roh Kudus sudah tahu maksudnya dia. Cuma mancing kamu supaya semalam suntuk kamu nggak tidur. Jam 2 malam, bayangin, dari mulai jam 11. Lalu, benar Pak Yusa, lepaskan. Mau marah, nggak jadi. Bek, tiba jatuh sendiri. Dan akhirnya loh, kok lemes? Iya, kita muji Tuhan. Muji. Dia teriak-teriak, kamu keluar, aku mau keluar. Makbus keluar, lemes. Loh, beres. Sudah, saya mau tidur. Sebetulnya kalau dengan Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan, itu mudah luar biasa, saudara. Kita tidak perlu terpengaruh oleh ulah daripada dia. Minta hikmat, maka Roh Kudus memberitahukan apa yang harus kamu berbuat terhadap anak-anak Tuhan yang lain. Setiap perkara daging kita pasti membutuhkan kelepasan. Jangan merasa bahwa aku sudah beres, sifat bawaanmu, dosa-dosamu yang sebelum engkau bertobat, engkau harus lepaskan. Saya sendiri membutuhkan. Saya sendiri pada waktu di dalam pengasingan, saya tidak tahu kalau di dalam hati saya ada dendam terhadap om saya. Dari umur 12 sampai umur 45 tahun. Pada waktu saya berdiam diri, Tuhan mengatakan, aku masih ada yang tidak berkenan. Rumah Allah ini masih kotor. Saya bilang, yang mana? Coba periksa. Lalu saya dilihatkan Tuhan, ada dendam dengan om saya. Pada waktu saya berumur 12 tahun. Oh iya, saya lihat. Oh iya, betul. Aku minta ini keluar. Saya bilang, Tuhan, Engkau berkuasa mengeluarkan. Aku rela, aku mau Engkau bebaskan. Dan saat itu dikeluarkan oleh Tuhan. Dan segala sakit penyakit menjadi turut hilang. Ini loh saudara. Karena dendam itu menyebabkan perkara-perkara yang lain. Kamu tadi telah nyanyi bahwa semangat yang padam itu menyedihkan hati Tuhan. Karena apa? Karena tulang kita menjadi kering dan sakit penyakit segala macam masuk. Ini. Kalau saudara pikir saya ini sekarang sehat, ya karena apa? Karena Yesus. Ginjal bobrok, jantung bobrok, liver bobrok. Bayangi. Semua sudah menyerang. Tetapi hari ini saya boleh bersaksi, tidak ada satu penyakit yang tinggal di dalam saya. Bersih semuanya. Saudara tahu pada waktu saya di Surabaya bulan April yang lalu, kenapa istri saya datang? Karena saya mendapat serangan jantung. Dan serangan jantung itu yang terparah. Jam 12 malam berhenti jantung saya. Saya bangun karena tidak bisa napas. Saya bilang, Tuhan, jantungku berhenti. Terima kasih, tugasku selesai. Loh, itu saya lakukan. Lalu pada saat itu Tuhan memberikan penglihatan. Saya lihat jantung saya sendiri. Tidak mompa. Tetapi saya lihat di luar daripada daging jantung, ada seperti akar-akar yang membelit. Dan membelit itu mengepres jantung saya. Saya tidak tahu itu kanker atau apa. Lalu saya lihat, loh, kok ada cengkeraman daripada akar-akar maut begini. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan, itu urusanmu, bukan urusan saya. Lalu saya melihat Tuhan memberikan satu sinar yang kecil
luar biasa, seperti biji sawi, lari dari atas masuk ke dalam jantung, di tengah-tengah persis. Saya bilang, oh, saya terima kasih, mau kirimin sinar ini Tuhan. Oh, beres kalau gitu Tuhan, cukup, kecil saja cukup. Saya lihat di dalam, terus saya bilang, terima kasih engkau sudah bekerja. Terima kasih engkau sudah bekerja. Apabila saya ucapkan syukur, sinar itu membesar. Terus membesar. Terima kasih, tambah saya tambah cepat. Supaya cepat membesar. Terima kasih, membesar. Sampai di lapisan luar, akar-akar itu seperti kristal. Kretek. Runtuh semuanya. Seperti butir-butir kristal. Lalu saya lihat, Tuhan terima kasih, engkau beresin, jut jantungnya jalan beres. Ini loh saudara. Kalau engkau sakit, ucapkan syukur, wong bakal ketemu Tuhan. Kalau Tuhan melihat, oh kamu masih aku butuhkan kok enak, ya sempurna. Loh ya toh, wong dia itu Allah yang luar biasa. Tapi saudara kalau sakit mau apa? Tuhan kasihani aku. Loh apa Tuhan tuh tidak sayang kamu Pak? Sayang, tapi kok dikasih sakit loh. Imanmu di mana? Iya, wong aku tidak punya iman. Lah pantas. Ya sakit terus. Segera hilang. Ini janji Tuhan, saudara. Dan Allah kita itu Allah yang luar biasa. Kalau dia mau menyembuhkan dengan segera. Meskipun ayah daripada anak ini tidak punya iman, dia tetap menyembuhkan. Karena apa? Karena orang banyak. Jadi doa saudara-saudara itu penting sekali. Bantu doa saudara-saudaramu. Karena doamu, maka saudaramu akan dibebaskan oleh Allah. Yang keempat, terakhir, kemudian kita tahu bagaimana mengapa Tuhan melakukan hal ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal 13. Ayat yang ke-10 dan 11 lebih dahulu. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 18 tahun lamanya. Ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham, saudara. Orang perempuan ini 18 tahun jadi bungkuk karena diikat oleh setan. Punggungnya tidak dapat lurus karena tambah lama tambah bungkuk karena berat daripada ikatan setan lebih keras. Tetapi dia tidak minta kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Kalau saudara baca, dia tidak minta. Tetapi mengapa Yesus sembuhkan? Karena dia anak Abraham, anak orang percaya. Jikalau saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Abraham, menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, engkau tinggal mengimani. Tuhan akan pada waktunya akan tolong kamu. Karena kamu anak orang beriman. Kalau anak Abraham dibebaskan, apalagi kita anak Yesus Kristus, betul tidak? Bapak siapa yang mau anaknya penuh dengan penderitaan? Karena apa? Karena Allah sudah melihat engkau sudah cukup menderita. Dan kamu harus mengucap syukur. Periksa diri. Maka engkau akan mendapatkan kebebasan juga. Dari 4 cara ini saudara. Saudara harus pilih yang mana. Ada yang mengatakan, biar Tuhan Yesus yang membebaskan saya. Mau bungkuk 18 tahun. Imanmu tidak sampai,
Cuma harap-harap saja 18 tahun, saudara. Mau cepat? Minta Yesus, minta pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan aku dapat bebas? Ini yang penting. Karena Roh Kudus sudah menolong kita, menjadi penolong kita, memberitahukan kepada kita, menunjuk jalan kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Taati, maka segala perkara mesti jadi. Ini pengalaman kami, istri dan anak-anak. Apapun segala perkara terjadi, kita mengucap syukur. Habis mengucap syukur, berdoa. Apa Tuhan yang kami harus lakukan? 1 hari belum dijawab, 2 hari. Apa Tuhan yang kami harus lakukan? 2 hari belum dijawab, 3 hari. Apa Tuhan yang kami harus lakukan? Tekun terus. Tuhan jawab. Begini, lakukan, beres. Kalau istri saya itu tidak ditolong Tuhan, istri saya sudah lumpuh total. Sudah lumpuh total. Kalau istri saya tidak ditolong Tuhan sebelum saya berangkat ke Surabaya, dia sudah mungkin sudah tidak ada karena dia dapat serangan jantung. Karena tahu. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu enggak dapat serangan-serangan, sama saja. Cuma kita melekat dan Tuhan segera bertindak. Itu loh untung saya. Sehingga kelihatannya Yusa itu enggak punya masalah. Sebabnya apa? Sebab saudara ini percaya kepada Yesus Kristus yang saudara tidak lihat. Saudara bagaimana memandang pelayanan-pelayanan yang lain? Jangan bimbang, jangan ragu. Karena itu hanya modifikasi daripada apa yang Tuhan lihatkan yang sebetulnya tidak terlihat. Ada yang caranya begini, caranya begitu, itu bukan masalah. Tapi yang percaya adalah Alkitab bagaimana mengajarkan, dan kita yang cocok buat kita itu yang mana, itu yang engkau yang ambil. Karena pada saatnya ada seorang hamba Tuhan sepertinya Wayne Worley ini, dia mengembangkan terus karunia khusus pelepasan, dan dia melihat spesialis itu modifikasi daripada setan segala macam cara. Itu boleh. Karena apa? Karena kita tidak mendalami hal itu, kita melihat cuma pokoknya, tetapi perkara-perkara yang lain kita belum lihat. Jangan kita kaget. Nah sekarang saudara ini percaya dah? Ini Alkitab besarnya segini. Bisa ndak Alkitab ini dikecilkan sampai cuma selembar? Bisa ndak? Hah? Bisa ndak? Hah? Loh ini bisa ndak? Fakta ndak? Loh logis ndak? Saya akan buktikan loh. Jangan main-main. Saya ini kalau ngomong ada buktinya. Cuma segini loh. Selembar. Sepotong ini loh. Percaya enggak? Nah, enggak percaya toh. Katanya orang Kristen bahwa Allah itu kuasa. Ini barusan buatan manusia kok. Kamu sudah enggak percaya. Saya buktikan. Oh, jangan kira bahwa saya enggak punya bukti. Betul, saya punya bukti. Buktinya di mana ini? Dulu mesti ada. Yang bisa bahasa Belanda siapa? Baca ini. Kamu bisa enggak? Hah? Coba Om, baca Om, sini Om. Nanti saya tunjukkan. This is the cleanse the Bible terberat. Jadi apa itu? Terjemahin dong Om. Alkitab yang terkecil sedunia. Bukan sebuku ini, tapi selembar ini. Selembar ini loh. Film selembar ini.
seluruh isi Alkitab. Kalau film ini dibesarkan 6,6 kali 8,8, maka saudara dengan mata telanjang dapat membaca seluruh isi Alkitab. 1 titik itu 50 lembar. Loh, sekarang percaya enggak? Sudah lihat barusan? Percaya loh. Kalau manusia bisa membuat begini, apalagi Tuhan. Kok saudara kurang percaya itu bagaimana? Allahmu itu Allah yang tidak terbatas. Dahulunya tidak kelihatan, tetapi kalau Allah sudah menunjukkan, segala perkara akan terjadi. Tidak usah khawatir, saudara. Kalau perkara yang begini saya tunjukkan, saudara-saudara sudah, hah? Apalagi kalau engkau nanti lihat perkara surga, luar biasa. Nih, maka jadilah anak Tuhan yang benar-benar percaya bahwa isi Alkitab ini ya dan amin. Dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menghilangkan Alkitab. Sebabnya apa? Dilarang. Kalau saya ngantongi tadi, siapa yang tahu? Betul enggak? Kalau saya di rumah, saya punya proyektor, tak besarkan, saya bisa tetap baca enggak? Tuhan kita sudah mengatur segala perkara sebelum iblis mau menghilangkan dan mau merampas. Allah sudah mempunyai rencana yang lebih indah. Kau harus percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang terindah dalam segala perkara. Maka engkau akan melihat kuasa Allah terjadi dalam kehidupan. Karena percayamu, maka segala perkara boleh terjadi. Gunung akan pindah. Nanti kalau ada gempa bumi, rumahmu roboh, kamu tinggal katakan, "Hei, tetap berdiri." Mesti berdiri. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kamu punya iman biji sesawi, perintahkan gunung akan pindah. Dan apabila nanti malapetaka akan datang, saudara di jalanan ada ribut-ribut, takut enggak? Jangan takut, katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya mau pulang. Tidak ada yang bisa menghambat kamu. Makanya praktek mulai sekarang. Kalau saudara untung nanti bisa, saya pun bisa. Amin. Nah, praktekin. Jadi jangan takut. Kalau kamu tidak praktek sekarang, kapan lagi? Mulai sekarang, mumpung masih aman, belajar sedikit-sedikit. Nanti kalau ada masalah, kamu sudah dalam nama Yesus, semuanya perkara akan jadi. Hidup dengan Tuhan luar biasa, saudara. Satu lagi saya akan berikan apa yang Tuhan pesan kepada kita sekalian. Bagaimana kita harus bertindak. Markus 9 ayat 38 sampai 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan berdosa kepada Roh Al-Kudus. Yesus berpesan kepada kita pada waktu Yesus mengusir setan. Lalu orang Farisi mengatakan, dia mengusir setan dengan penghulu setan. Yesus mengatakan, ia menghujat roh. Jikalau anak-anak Tuhan sedang melayani, saudara jangan syak. Kalau saudara belum tahu, jangan mengatakan itu sesat. Itu berarti saudara mengatakan Roh Al-Kudus.
dan itu berbahaya. Kalau belum tahu, diam saja. Berdoa, Tuhan, kami kok belum tahu caranya begitu ya Tuhan. Tetapi berilah kami hikmat. Lalu Tuhan mengatakan apa? Lihat buahnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ujilah tiap-tiap roh, maka engkau akan melihat mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Firman Tuhan mengatakan, tidak sembarang orang yang membuat mujizat dalam namaku, ngusir setan dalam namaku. Dan kalau dia tidak melawan kita, dia adalah kawan kita. Jadi jangan saudara terpengaruh, tetapi belajar firman Tuhan. Ujilah tiap-tiap roh dan lihat buah-buahnya. Apabila berbuah manis untuk kemuliaan Yesus, itu betul. Dan hatimu mesti ada sejahtera yang daripada Allah. Ini yang penting saudara, supaya hidup saudara tidak terombang-ambing. Jangan takut. Semuanya yang dari Tuhan pasti memuliakan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.